dalam pelaksanaan sholat Pak Ustaz, Ya, itu kan ada yang disembah dan ada yang menyembah. Itu kan Allah dan bisa semuanya Ustaz. Ya. Tapi buah persembahannya apa Ustaz? Dan berdiri menyembahnya di mana Ustaz? Jadi prakteknya sholat supaya khusyuk bagaimana Ustaz? Iya. Jadi singkat aja saya sampaikan. Tadi di awal tadi udah Ustaz sampaikan. Kalau Ustaz jawab secara makna hakikatnya, yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Siapa tuh yang menyembah dengan yang disembah? Lihat. Yang menyembah itu yang disebut namanya Muhammad. Yang disembah itulah disebut namanya Allah. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah kenyataan wujud daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan wujud daripada Allah, maka Allah lah sebenar-benarnya. Nah, kalau Allah yang sebenar-benarnya, maka Allah lah yang menyembah akan diri sendiri. Namun kata itu tak boleh disebut. Kata itu tak boleh diungkapkan. Kalau tidak boleh diungkapkan, hanya Allah semata-mata di situ. Tidak ada bahasa menyembah, tidak ada bahasa disembah. Tidak ada bahasa menyaksikan, tidak pula bahasa disaksikan. Yang ada cuma kepasrahan dalam kepatuhan saja lagi. Kenapa? Karena Allah itu yang menjalani kepasrahan akan dirinya sendiri. Jadi kalaulah duduk bapak dan ibu pada maqam ma'rifat, karena ada Allah segala-galanya, tidak ada pertanyaan yang menyembah, yang disembah, yang memuji dengan yang dipuji, karena dia semuanya. Jadi jalani aja lah sholat itu seperti biasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada bahasa khusyuk lagi. Kalau dikatakan khusyuk, Allah itulah yang khusyuk. Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Allah lah yang memuji akan dirinya sendiri. Allah lah yang menyatakan akan dirinya sendiri. Allah ni pula lah yang menjalani kepasrahan akan takdir diri sendiri di dalam kepatuhannya. Itulah bahasa yang bisa disebut. Tapi kalau dah duduk pada maqam Tuhan, tidak ada penyebutan lagi Pak. Karena memang dia segala-galanya. Jadi bahasa khusyuk itu tidak ada lagi kalau dah sampai pada maqam ma'rifat. Sebab apa? Allah yang khusyuk, Allah yang menyembah, Allah yang disembah, Allah yang mengingat, Allah yang ingat, Allah yang menyatakan. Kalau dah paham kita Allah segala-galanya, tidak ada pertanyaan lagi. Tak ada sebuah pertanyaan untuk membuka itu lagi, karena ada Allah dan segala-galanya. Tapi kalau untuk penjabarannya secara ilmu, yang menyembah itu yang disembah itu yang menyembah. Itu bahasanya. Jadi mana buah persembahannya? Nah, gitu lagi. Ini duduk di terikat sebenarnya. Buah persembahannya itu adalah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Di mana duduk dia menyembah? Duduknya dia menyembah itu duduk di maqam Daratul Baydha, di dalam nurnya sendiri. Apa yang dipersembahkannya? Yang dipersembahkannya adalah kepasrahan dirinya. Nah, kalau duduk di terikat, yang dipersembahkannya itu adalah rukun 13. Rukun 13 itu yang dipersembahkannya. Itu yang disebut namanya a'yan khorjianihah. Nah, ini yang dipersembahkannya, keakuan diri diserahkan kepada Tuhan. Jangan lagi merasa memandang, mendengar dan berkata itu. Itu cara penyampainya di torikat. Tapi kalau lah duduk di marifat, tidak ada bahasa menyembah, tak ada bahasa disembah, tak ada bahasa buah persembahan, tak ada lagi di mana duduk menyembah. Memang dah dia ada semua segala-galanya. Itu Pak pemahamannya Pak. Terima kasih Ustaz. Namun tetap beribadah, tetap sholat, tetap puasa, tetap berzakat, tetap berzikir. Ya, begitu maminya.